Hari ini tidak pernah terpikirkan sama sekali menjadi seorang presiden mahasiswa. Itu agenda paling besar. Kayak berhenti semangat, loyo, lesu, ada tanduk, banteng kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya Cimuti Dharma Dan saya Andes Fernando dalam acara Podcast Septot. Bincang-bincang seputar BEM Universitas Riau. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya, yakni seorang presiden mahasiswa, yakni Kakanda Muhammad Rafi selaku presiden mahasiswa Universitas Riau periode 2024. Apa kabar Kakanda? Baik, alhamdulillah sehat. Mutia sama Andres. alhamdulillah baik hari ini dan tidak spesial kali karena karetnya nggak dua. Oke. Iya. Maklum lah ya kita kalau kanda kita ini mungkin tampaknya sibuk banget lah, banyak yang diurus gitu kan. Jadi terima kasih para kanda yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada saat ini. Sama-sama. Pertama-tama dulu nih Kakanda, kita bahas dulu apa sih yang menjadi kan Kakanda sekarang merupakan seorang presiden mahasiswa dari kampus Universitas Riau kita ini yang mungkin banyaklah pengalaman dan rintangan yang udah Kakanda lalui untuk bisa di posisi saat ini. Sebelumnya kami ingin bertanya apa aja sih pengalaman organisasi Kanda sebelum akhirnya Kakanda memutuskan untuk mengikuti menjadi seorang presiden mahasiswa kampus Universitas Riau ini. Kita mau jawab pertama itu bahwa hari ini tidak pernah terpikirkan sama sekali menjadi seorang presiden mahasiswa. Karena kalau kita pertama masuk sebagai maba itu melihat Presma Undri pada saat itu menyampaikan orasi sambutannya begitu luar biasa kan, dan kita sadar bahwa kualitas diri kita tidak pantas pada saat itu untuk menjabat sebagai Presma di masa yang akan datang. Namun roda itu berputar kan, kita nggak ada yang tahu masa depan kita. Akhirnya berproses di HIMA, berproses juga di LSI Al-Madani pada saat itu. Kemudian juga di HIMA kita sempat ada stagnan organisasi pada saat itu karena kebetulan kita di FISIP juga, di HIMA Bisnis FISIP itu hampir 1,5 tahun kita di HIMA saja karena ada gejolak di internal dan kita diharuskan untuk melompat angkatan. Jadi yang kepengurusan intinya itu bupatinya itu angkatan 2019, kita coba lompat sampai ke angkatan 2021. Kita 1,5 tahun di sana, padahal seharusnya kita itu sudah saya pribadi pada saat tahun berikutnya itu dapat permintaan dari gubernur FISIP terpilih pada saat itu untuk menjabat sebagai Kadis Sospol di FISIP. Namun karena di HIMA Bisnis kita masih belum selesai, kita memilih untuk tidak dulu, tetap menyelesaikan di HIMA Bisnis 1,5 tahun. Pasca 1,5 tahun itu selesai, akhirnya di BEM Undri tahun lalu di periode 2022-2023 Kabinet Revitalisasi Perubahan kita diminta menjabat sebagai Menteri Sosial Politik dan alhamdulillah kita menjalankan sampai selesai. Di akhir pengurusan kita berdiskusi kembali melihat arah gerak daripada mahasiswa dan akhirnya kita memutuskan untuk maju sebagai presiden mahasiswa dan alhamdulillahnya kita hari ini diamanahkan oleh seluruh mahasiswa Undri. Begitu sedikit perjalanan singkat. Ya, Kanda. Selama Kanda berada di dalam berproses dalam organisasi Kanda, kira-kira apa sih pengalaman yang tak terlupakan oleh Kanda ketika Kanda berproses di dalam organisasi Kanda? Oke, kalau pengalaman sebenarnya banyak ya, banyak teman-teman semua. Kita lihat masing-masing organisasi ini punya pola kaderisasinya tersendiri. Termasuk saya yang di FISIP juga punya momen-momen kaderisasi baik. Dulu kita punya TO1 di sana, kita juga ada KBM juga di FISIP, kita juga punya agenda-agenda lainnya. Dan momen yang paling kita rasa cukup terkesan itu adalah ketika kita di dalam kelelahan kita, dalam capeknya kita mengurus sebuah kegiatan, kita masih dituntut untuk menyiapkan hal-hal baru ke depan. Kita masih dituntut untuk mencari dan mengkonsepkan kegiatan berikutnya. Jadi kelelahan yang kita rasakan itu tidak hanya sekedar lelah saja, tetapi nilainya kita dapat, ilmunya kita dapat, dan kita juga dituntut masih terus konsisten agar kegiatan-kegiatan berikutnya masih tetap ada dan berjalan. Dan tentu lagi-lagi pola kaderisasi dan pola pembentukan di organisasi mahasiswa ini punya jalannya berbeda. Terkhusus saya yang ada di FISIP pada saat itu, kalau untuk pelatihan atau training organisasi yang tingkatnya berjenjang, kemarin itu kita sempat terkendala di FISIP.
Bahkan di tahun saya angkatan 2020 kita tidak menikmati training organisasi 2 fakultas karena BEM pada saat itu sedang ada problem, sehingga sampai pada hari ini pun kalau teman-teman mau tahu, dan saya pun tidak malu menyampaikan bahwa mungkin saya salah satu freshman tidak merasakan TO2 dan tidak merasakan TO3. Tapi saya ganti dengan proses yang lain. Saya juga ikut sekolah pergerakan pada saat itu BEM Unri. Saya juga alhamdulillah kebetulan menjadi peserta terbaik pada saat itu, dan pembentukan kepemimpinan di luar lainnya, karena kita harus memahami juga bahwa organisasi mahasiswa ini bukan hanya tentang internal saja, tapi ada eksternal dan ada pelajaran-pelajaran yang lain yang mungkin tidak bisa kita hanya dapatkan di internal kampus. Luar biasa sekali pengalaman dan perjalanan karena kita ini sampai detik ini ya. Iya, luar biasa. Kemudian kita lanjut lagi kan ya. Ini tema pada podcast kita kali ini yakni bincang-bincang seputar BEM Universitas Riau Kanda. Nah, kira-kira Kanda, bagaimana sih pandangan Kanda terhadap kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau tahun periode kemarin? Apa sih, bagaimana sih pandangan Kanda sehingga Kanda yakin untuk berada di dalam barisan perubahan ini Kanda? Baik, pertama tentu lagi-lagi kita ingin menegaskan bahwa masing-masing dari generasi itu pasti hadir untuk lebih baik daripada generasi sebelumnya. Maka dari itu kebetulan juga saya sebagai menteri juga di periode yang lalu melihat langsung bagaimana catatan terkait dengan evaluasi, terkait dengan perbaikan juga di BEM Unri tahun lalu, sehingga kemarin pada saat pemilihan raya universitas kita punya beban tanggung jawab untuk ikut terlibat sebagai ujung tombak pembaharuan gitu. Makanya kita juga di BEM Unri tahun ini kita membawa tagline transformasi. Kita coba merubah hal-hal yang mungkin di organisasi mahasiswa itu cukup membosankan. Karena hari ini ya teman-teman juga di HMJSF barangkali juga melihat bahwa grafik peminat daripada mahasiswa yang ingin ikut organisasi itu menurun drastis. Maka kita di organisasi mahasiswa, terkhusus hari ini kita di BEM Unri sebagai organisasi tertinggi di kelembagaan mahasiswa Unri, kita pengen menjadi sampel bahwa organisasi mahasiswa itu bisa ditransformasi, bisa dirubah dengan cara-cara yang lebih baik, lebih dapat diterima oleh mahasiswa, lebih friendly, lebih enggak kaku, lebih santuy, dan lebih bisa kita sambil main-main kan, dan rasanya tetap value dan nilai itu tetap ada walaupun bungkusan kegiatan dan bungkusan organisasi yang hari ini kita coba hadirkan itu sifatnya lebih tidak non formal dan lain sebagainya. Dan memang ketika kita hari ini memilih untuk berada di BEM Unri, tentu kita berharap adanya pembaruan ini bisa ditransformasikan dan bisa diberikan kepada seluruh kelembagaan mahasiswa, karena ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya di BEM Unri tetapi juga BEM Fakultas, HIMA, LSO, LSI, dan DPM Universitas yang hari ini ada di kelembagaan universitas. Berarti emang perubahan itu adalah hal yang sangat bagus untuk kedepannya ya Kanda. Karena itu juga menjadi mungkin yang menjadi motivasi Kanda untuk bisa lebih baik memimpin lah dalam universitas ini. Betul, perubahan itu bagus tapi kadang tidak nyaman. Jadi di awal itu ketika kita berubah pasti ada hal-hal yang tidak nyaman, karena namanya berubah kan. Kita berangkat dan keluar daripada zona aman dan nyaman gitu. Kemudian karena kan dapatlah melihatkan bagaimana minat daripada mahasiswa Universitas Riau ini terhadap organisasi kan sangat rendah, bahkan sangat rendah kan. Jadi apa sih yang dilakukan oleh BEM Universitas Riau untuk menaikkan kembali semangat berorganisasi mahasiswa di tingkat jurusan, fakultas hingga universitas Kanda? Oke, kalau kita lihat hari ini permasalahan seluruh kelembagaan mahasiswa itu berkaitan dengan minat mahasiswa untuk hadir dan bergabung pada organisasi mahasiswa tersebut. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan juga bersama teman-teman BEM Universitas Riau. Pertama, sebelum kita terlalu jauh memperbaiki dan merevisi program kerja dan aktivitas kita di kelembagaan mahasiswa, yang pertama yang harus selesai adalah kita perlu menjadi contoh terlebih dahulu. Kita perlu menjadi sampel dan tauladan. Karena mohon maaf, kita juga menyampaikan ke seluruh kelembagaan mahasiswa, hari ini kelembagaan mahasiswa itu sifatnya toksik, komunikasinya toksik, datang rapat saja terlambat gitu kan. Jadi hal itu yang perlu kita perbaiki, kita pindahkan ke vibes positif, kita pindahkan ke hal-hal yang disiplin. Maka pertama itu kita harus jadi tauladan.
Di BEM Undri khususnya kita pengen menjadi teladan bagi BEM fakultas, bagi hima-hima, menjadi percontohan. Kalau kita pengen halnya baik, misalnya kita pengen disiplin, kita lah yang pertama harus disiplin. Jadi yang pertama itu kita harus menjadi contoh dan teladan. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu permintaan pasar. Kalau kita di bisnis itu, kebetulan saya di administrasi bisnis, permintaan pasar dan permintaan teman-teman mahasiswa ini apa? Teman-teman mahasiswa ini pengennya kegiatan itu seperti apa sih? Bungkusannya seformal atau non formal? Dan minat mereka itu kalau kita lihat sederhana itu memang lebih senangnya dengan happy kan? Lebih senangnya sambil konser barangkali kan banyak. Jadi minat dan pasar kita tuh harus kita ketahui sehingga program kerja, kegiatan, sampai dengan SOP yang kita tertibkan di kelembagaan mahasiswa kita menyesuaikan dengan minatnya mahasiswa. Jadi mereka ini tidak ada keterbatasan lagi untuk bergabung pada kelembagaan mahasiswa. Jadi dua hal itu yang pengen saya tekankan. Pertama, kita harus menjadi teladan dan menjadi contoh dengan hal-hal baik kepada seluruh mahasiswa. Kedua, kelembagaan mahasiswa harus berani dan harus tahu pasar dan keinginan mahasiswa itu seperti apa. Sehingga program-program yang dibuat itu adalah program-program, satu memang berdasar pada kebutuhan, kedua berdasar pada keinginan. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita bikin itu hanya sekedar seminar beasiswa, seminar kewirausahaan yang sifatnya kaku, yang sifatnya mungkin teori. Dan kalau memang hanya sekedar teori, saya rasa mohon maaf, di kelas pun kita dapat teori. Apa bedanya di kelas dengan di organisasi mahasiswa? Dua hal itu yang ingin saya tekankan untuk kembali kita mudah-mudahan mengevaluasi dan mudah-mudahan grafik peminat daripada organisasi mahasiswa itu meningkat kembali bersama. Oke, berbicara tentang bakat dan minat nih Kakanda. Sekarang kan musim-musimnya gitu kan, orang-orang yang hanya ikut-ikut saja lah dalam organisasi gitu kan. Itu pendapat Kakanda seperti apa itu? Benar, kita menjumpai banyak model orang. Banyak model orang, ada yang biar terlihat keren saja bergabung organisasi, ada yang biar terlihat sibuk saja banyak, tetapi tentu orang-orang, teman-teman yang secara keinginan mereka bergabung organisasi hanya untuk keren-kerenan, saya rasa ya tidak masalah sebenarnya, karena mereka juga punya hak untuk bergabung pada organisasi mahasiswa. Dan mungkin secara garis besar saya ingin menitipkan bahwa niat awal teman-teman tersebut yang mungkin hanya masuk organisasi mahasiswa cuma agar keren-kerenan, cuma agar ikut-ikutan, itu bisa berubah karena dibentuk oleh pimpinan organisasi, budaya organisasi yang baik. Jadi niat mereka di awal yang salah itu memang bukan salah, ya kurang tepat bahasanya, karena kita pengen orang-orang yang ada di organisasi mahasiswa itu berkontribusi, memberi peran, memberi gagasan. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau keren-kerenan. Karena dari awal mereka sudah punya niat yang kurang tepat tadi, kita berharap orang-orang yang berada di organisasi mahasiswa tersebut, pimpinan dan struktur lainnya itu mampu membelokkan arah niat mereka di awal untuk kembali fokus menjadi pilar-pilar daripada organisasi mahasiswa. Karena saya perlu sampaikan hari ini, organisasi mahasiswa itu memang tidak akan pernah mati. Ditinggalkan pun oleh kita-kita yang hari ini berada di posisinya, tetap akan ada pengganti. Tetapi apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk organisasi mahasiswa kita? Apa kontribusi kita untuk di HMJZ, di BEM Undri, di BEM fakultas kita, dan lain sebagainya? Maka kita perlu kebijaksanaan dan kesadaran untuk memberikan sedikit kontribusi kita agar kelembagaan mahasiswa atau organisasi mahasiswa itu menjadi wadah untuk kita menebar kebermanfaatan. Kemudian Kanda, kita lanjutlah ke pokok pembahasan yang lain Kanda. Akhir-akhir ini atau beberapa hari yang lalu itu BEM Universitas Riau menjadi tuan rumah ya Kanda dalam musyawarah nasional BEM seluruh Indonesia Kanda. Dan Kanda merupakan salah satu utusan ya dari BEM Universitas Riau. Nah, gimana sih perasaan Kanda ketika duduk berhadapan dengan Komisi 10 DPR RI ya Kanda? Ini Munas dulu atau yang Komisi 10 dulu? Yang komisi dulu gitu. Ya. Kalau Munas kita sudah selesai tanggal 6 sampai 12 Mei kemarin, kita sudah selesai penyelenggaraan Munas, dan memang kita bersyukurnya berjalan lancar karena agendanya sangat besar teman-teman. Bahkan kalau kita ingin sampaikan itu agenda paling besar BEM Undri sebenarnya, dan memang yang hadir itu presma-presma dari 119 kampus seluruh Indonesia. Itu kita perlu sampaikan bersyukur dan alhamdulillah lancar. Kemudian
Ya benar, tidak jauh dari itu. Kalau saya tidak salah itu 4 hari atau 5 hari berselang daripada pelaksanaan Munas selesai, kita dijadwalkan berjumpa dan menyampaikan di rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 10 terkait dengan permasalahan UKT yang memang pada saat itu sedang naik. Dan 2 hari sebelumnya kita juga di internal Undri melakukan aksi menyampaikan secara langsung, walaupun memang tidak sampai 100% penurunan, tapi pada saat itu ada perubahan. Dan kita juga tetap terus bergerak menyampaikan advokasi kita. Dan kondisinya pada saat itu saya secara pribadi merasa bangga juga bisa hadir mewakili suara teman-teman, karena mohon maaf sedikit perlu saya sampaikan, pada saat itu kita berangkatnya pakai uang pribadi teman-teman, berangkatnya pakai uang pribadi dan tidak bisa merembes anggaran rektorat, karena kita dalam fase atau mode baru selesai aksi. Jangankan untuk meminta anggaran rektorat, kita berkomunikasi tidak dibalas pada saat itu, gitu kan? Karena masih ada gesekan yang terjadi. Dan kita berangkat itu pure murni pakai uang pribadi berdua. Saya dan Menhat Kesma berangkat pada saat itu, dan memang 1 hari di Jakarta, cuma 1 hari. Kita berangkat hari Rabu malam, Kamis malamnya kita udah berangkat lagi ke Pekanbaru. Karena di jadwal itu kita betul-betul padat. Kamis malam kita sampai Jakarta, Rabu malam kita sampai Jakarta, Kamis paginya kita di DPR sampai siang jam 1, jam 2 kita ada forum aktivis seluruh Indonesia, kemudian jam 6-nya kita ada siaran langsung bersama TV Nusantara terkait UKT juga kemarin, dan jam 9-nya kita berangkat lagi ke Pekanbaru, karena rasanya kalau kita lama-lama di Jakarta kita tidak punya cukup duit juga. Dan kita pun banyaknya stay di bandara pada saat itu, karena memang perlu disampaikan bukan untuk sedih-sedihan, tidak, karena saya rasa perjuangan itu tidak bisa hanya dinilai dari materi, dan saya rasa juga perjuangan itu tidak cukup kalau kita hanya sekedar bersuara-suara di Undri, tapi kita perlu jalan-jalan diplomasi. Dan alhamdulillah teman-teman juga bisa lihat kan, dan juga sudah menemukan hasilnya hari ini. Luar biasa sekali ya Kanda ya. Bahkan itu menjadi motivasi lah bagi teman-teman kita semua yang ada di luar, bahwa terkadang ada yang berpikir organisasi itu merugikan, tapi banyak pengalaman yang mungkin di luar organisasi nggak bakal didapatkan ya kan? Oke, nih dari Kekanda tadi kan udah Kekanda katakan juga, Kekanda udah hanya sementara di Jakarta dan langsung bolak balik ke sini itu biaya sendiri, ya kan? Kekanda. Itu dari Kekanda sendiri Merasa keberatan nggak? keberatan gitu kan? Atau gimana gitu? Pertama kalau dibilang keberatan, tentu keberatan lah ya, karena kita mahasiswa kan, uang kos aja kita mungkin bayarnya agak telat gitu. Tapi barangkali ketika di awal kita memutuskan untuk maju sebagai presiden mahasiswa, maka hal-hal sederhana yang diberatkan oleh mahasiswa umum itu kita minimalis ya. Karena hari ini kita bukan hanya mahasiswa biasa, tapi kita menjadi contoh dan teladan bagi seluruh mahasiswa, termasuk berkaitan dengan permasalahan mahasiswa hari ini. Karena pada saat itu momennya tepat, kita juga sedang bergejolak di Undri, permasalahan UKT yang memang sangat drastis tingginya, tidak logis gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk berangkat pakai uang pribadi itu ya setengah-setengah hati sebenarnya, karena mungkin uang pribadi yang dikeluarkan itu bisa untuk bayar uang kos 4 bulan mungkin ya, karena tahu lah teman-teman untuk ongkos berangkat, sekali berangkat berapa gitu. Pulang balik saja udah 4 bulan kos gitu, belum lagi makan sama di sana. Makanya kita tetap cuma sehari di Jakarta. Tetapi saya perlu tegaskan bahwa hari ini pengorbanan itu tidak begitu berarti dibandingkan dengan pengorbanan orang tua di luar sana yang harus berhutang budi dan berhutang materi kepada orang-orang di sekitarnya agar bisa membayar UKT anaknya. Tidak begitu berarti pengorbanan itu dibanding dengan calon mahasiswa baru di luar sana yang mungkin secara jalur SMBP itu mereka menjaga nilainya dari semester 1 sekolah SMA, dari kelas 1 dia menjaga nilainya agar dapat lulus dan berharap UKT mereka tidak mahal karena mereka jalur SMBP yang sebelumnya SNMPTN yang tentu kita bilang itu prestasi ya, prestasi karena mereka tidak perlu ujian terlebih dahulu. Namun kondisinya mereka harus kena UKT mahal, dan tentu saya pribadi meyakini apa yang sudah dikeluarkan untuk keberangkatan ke Jakarta sampai balik lagi ke Pekanbaru tidak sebanding dengan pengorbanan orang-orang di luar sana yang mungkin hari ini
hanya dititipkan sedikit suaranya kepada saya, kepada teman-teman di BEM Universitas Riau. Kita ke atas lah kan diminum. Ya aman. Jadi kalau udah ngomong itu kita nggak fokus lagi mau minum. Iya. Ini ada mengenai permasalahan UKT kemarin lah Kanda. Kan Kanda sudah menyampaikan langsung ya ke Komisi 10 DPR RI. Kemudian kan sudah ada tanggapan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ya. Mas Nadiem Makarim. Kemudian beberapa hari yang lalu beliau menyatakan bahwasanya kenaikan UKT itu tidak diterapkan di tahun ini Kanda. Gimana pendapat Kanda mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim? Pertama, di luar dari segala hal bentuk upaya, tentu kita terbiasa bersyukur atas semua hal. Jadi kita bersyukur atas adanya pembatalan kenaikan UKT di tahun ini. Itu bersyukur juga karena pemerintah tidak terlalu tutup mata dan tidak terlalu tertutup dengan aspirasi dan kritikan yang hari ini kita bangun di tengah mahasiswa. Tetapi kita perlu garis bawahi bahwa hari ini teman-teman dan goals kita juga di Komisi 10 pada saat itu dan masih tercantum pada notulensi rapat dengan pendapat bahwa hari ini kita minta itu adanya evaluasi dan adanya peninjauan kembali terhadap Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Karena memang yang menjadi biang kerok itu Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang terbit itu di tanggal 19 Januari 2024 teman-teman. Cuman pelaksanaan dan penerapannya itu baru berjalan di awal Mei karena respon dari kementerian. Itu yang menjadi permasalahan karena yang kena itu hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan yang kena bukan hanya tentang UKT saja, tetapi ada IP-nya di sana, ada SSBOPT namanya yang mengatur standar daripada pemungutan untuk UKT dan itu akan menjadi bumerang bagi kita ke depan. Jadi kalau kita ingin melihat secara detail itu kita tidak bisa terngina-bobokkan dengan statement Mas Menteri yang mengatakan tahun ini batal, tapi dengan pasca dari itu dia menyampaikan tahun depan akan naik. Tahun depan akan naik. Akan secara langsung mereka sampaikan dan Presiden pun juga menyampaikan. Jadi apa? Jadi artinya kita bisa melihat bahwa pembatalan kenaikan UKT hari ini kita rasa itu menjadi jalan dari pemerintah untuk menindak-bobokkan kita agar tidak bersuara, agar tidak mengawal permasalahan ini. Kemudian di tahun depan dinaikkan kembali untuk adik-adik kita tahun angkatan 2025. Maka dari itu kita masih terus bersuara hari ini teman-teman. Dan tadi malam BEM Undri bersama dengan seluruh delegasi, seluruh presma-presma di BEM seluruh Indonesia juga masih berkonsolidasi nasional dan kemungkinan kita akan tetap mengawal dan akan ada aksi nasional di kementerian minggu depan karena kita pengen adanya evaluasi dan adanya peninjauan kembali terkait Permendikbud, bukan tentang hanya membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Karena itu tegas sifat kita, selagi Permendikbud itu belum dievaluasi, selagi Permendikbud itu belum ditinjau kembali, maka tahun-tahun berikutnya akan ada potensi kenaikan dan kita tidak ingin meninggalkan adik-adik kita dengan kondisi yang sesulit hari ini. Kemudian kan surat edaran dari Kemendikbud itu kan sudah turun ya Kanda. Apakah dari Universitas Riau sendiri Kanda itu sudah mengevaluasi atau menerapkan surat edaran yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Oke, kalau untuk suratnya itu kita terima itu di hari yang sama dengan statement dari Mas Menteri di tanggal 27 Mei, kurang lebih 3 hari yang lalu. Dan memang di sana terterakan ada 76, kalau saya tidak salah, 76 perguruan tinggi negeri yang dibatalkan kenaikan UKT-nya termasuk hari ini kampus kita Universitas Riau. Dan tentu kita bernarasi, kita berdiskusi itu sesuai dengan kondisi di lapangan, tidak bisa hanya sekedar keren-kerenan. Dan saya perlu menyadari ke teman-teman semua bahwa hari ini Undri termasuk yang paling fast respon, paling cepat merespon terkait dengan pembatalan itu. Dan memang secara humas Undri pun sudah menginfokan bahwa dibatalkan kenaikan UKT dan pihak wakil rektor 1 dan 3 sedang berkolaborasi untuk memanggil seluruh mahasiswa baru. Agar apa? Agar satu, mereka yang sudah membayarkan UKT selangit kemarin bisa dibalikkan kelebihannya. Kemudian yang kedua, agar
teman-teman yang membatalkan niat untuk bergabung ke Unrita karena angkanya yang tinggi bisa tetap berubah pikir akan tetap lanjut menjadi maba di Unri. Karena kalau kita lihat data terakhir itu ada 20-an mahasiswa yang membatalkan diri untuk lanjut ke sebagai mahasiswa baru di Unri. Salah satunya ada di jurusan kami. Ada juga ya? Ada. Kebetulan saya sebagai kepala dinas kaderisasi Kanda yang menangani lah maba ini kan. Kemudian ada salah satu mahasiswa itu keberatan dengan jumlah UKT yang didapat karena tidak seimbang dengan penghasilan dari orang tuanya Kanda. Kemudian dia mengabari saya bahwasanya dia tidak lanjut untuk berkuliah. Namun karena adanya surat edaran yang diedarkan oleh Kemendikbudristek kemarin, itu langsung saya kabari beliau Kanda. Dan beliau pun menyampaikan ke orang tuanya dan orang tuanya pun sepakatlah Kanda untuk meninjau kembali untuk apa? Ya gitu Kanda. Alhamdulillah gitu. Tapi ada sampelnya teman-teman, ada yang sudah diinformasikan ada penurunan, ada pengembalian UKT masih tidak lanjut di Unri. Masih ada, masih banyak. Dan itu kita menyayangkan. Dan perlu kita tekankan, ini hasil dari kesalahan mengambil kebijakan. Mas Menteri harus paham itu. Kalau salah sedikit mengambil kebijakan, anak-anak bangsa yang terabaikan oleh itu. Apakah sudah ada prosedur terkait apa namanya? Pengembalian. Pertama pengembalian UKT yang maba kemarin dan prosedur untuk mahasiswa baru yang belum membayar UKT atau yang kemarin. Oke, kalau prosedurnya ada diatur langsung oleh rektorat. Untuk pengembalian itu murni sepenuhnya rektorat yang mengembalikan uangnya kepada mahasiswa. Tidak ada pihak kedua, apalagi perantara daripada pengembalian uang. Karena takutnya ya kita tahu terkait uang ini kan sensitif. Dititipkan 1.000 sampai ke orangnya mungkin 100, gitu, ada 900 potongan. Jadi dikembalikan langsung oleh pihak rektorat dan SOP-nya diatur oleh mereka sendiri. Kita kawal hari ini agar semua kelebihan uang itu dibalikkan total semuanya, jangan ada yang tersisa, itu satu. Kemudian terkait SOP dari maba tadi, dari maba yang mungkin diminta kembali untuk bergabung, itu saya rasa masih dalam bentuk ajakan dan masih dalam bentuk penginformasian, dan tentu perlu peran kelembagaan mahasiswa karena sebenarnya yang punya sampel masalah camaba ini adalah teman-teman di jurusan kan, teman-teman di jurusan, mereka punya jurusan masing-masing, termasuk hari ini di SEP ada satu orang dari sampelnya, dan itu yang paling bisa mengawal sampai ke orangnya itu ya kita yang ada di jurusan, lebih dekat kita dengan mereka. Jadi perlu kolaborasi, diajak terus, dan juga pembayaran UKT hari ini sesuai dengan usaha dari Menatkesma BEM Unri, kita juga titipkan kemarin, sampai pada hari ini masih bisa membayar UKT. Sampai pada hari ini masih bisa membayar UKT. Memang ada beberapa yang terkendala. Terkendalanya bukan karena pihak Unri yang menutup, tetapi karena kendala di banknya barangkali. Jadi kalau untuk membayar UKT sampai pada hari ini masih bisa dibayar. Masih bisa kan? Masih bisa dibayar. Luar biasa sekali ya. Mungkin dari kami silakan dulu. Siap. Bingung. Kan ada ajakan 2 kali minum ya. Iya. Dan juga Iya. Lihat iklan ya? Enggak. Iklan bener. kayak ada manis-manisnya. Minum dulu. Iya, ada. Oke, Tanda, mungkin ya terlalu jauh kita membahas dalam permasalahan UKT, kita minta lagi lah di dalam sebentar BEM Universitas Riau kita. Nah, kan di sini mungkin dari kami mungkin ada beberapa atau banyak lah mungkin mahasiswa kami yang mungkin mau melanjutkan ke BEM Universitas Riau gitu kan. Cuman kurang lah dalam seperti sosialisasi mereka, seperti pengetahuan atau dorongan lah yang dimana kita tahu anak sekarang ini pengennya itu didorong gitu, dijemput untuk melakukan sesuatu. Nah dari katanya gitu.
Baca dorong ya. Iya gitu kan kayak Biasa kita disepaan. Cara mengajar. iya Oke. mengajar gitu. Kita jenjang organisasi ini banyak tahapannya teman-teman, banyak tahapannya. Ada Hima, HMJ, ada yang BEM fakultas, ada yang BEM Unri. Yang paling ideal itu kita menikmati semuanya, HMJ, Hima, kemudian di BEM fakultas, kemudian di BEM Unri. Lengkap sudah jenjang pengkaderan kita. TO1, TO2, TO3 kita rasakan semua di sana. Kemudian setelah itu selesai, tentu memilih bergabung ke BEM Unri ini menjadi pilihan terakhir di mahasiswa. Karena apa? Karena pasca dari BEM Unri tidak ada tingkatan di atasnya lagi. Adapun tingkatan di atasnya mereka sudah harus diwajibkan wisuda kan, karena angkatannya angkatan tinggi semua. Jadi untuk mengajak tentu kita menyadari BEM Unri ini sudah punya standing posisinya sendiri sebenarnya, standing posisi sendiri. Kita punya SOP kaderisasi teman-teman, dan kita perlu apresiasi di Unri itu pembedanya itu dibanding pada kampus-kampus yang lain. Kalau kampus-kampus yang lain itu ada yang ada yang maba angkatan paling baru masuk itu sudah bisa bergabung di BEM, di BEM Unri, di BEM universitasnya. Dan itu membuat adanya penumpukan di BEM universitas sampai 400 sampai 500-an pengurus di sana. Tetapi sayangnya nanti di BEM fakultas, di Hima tidak ada peminat jadinya. Makanya kita ada SOP dan peraturan. Hari ini kalau untuk tahun 2024 BEM Unri itu hanya dihuni oleh angkatan 2020 dan 2021. Agar 2021-2022 ada di BEM fakultas, 2022 dan 2023 ada di Hima dan HMJ. Diatur dia peletakan masing-masing SDM-nya. Dan hari ini untuk mengajak daripada teman-teman mahasiswa itu tentu dikenalkan apa itu BEM, dikenalkan apa itu organisasi mahasiswa yang bersangkutan, dan diberitahu bidang-bidangnya apa saja, tupoksinya apa, dan tentu dipromosikan langsung secara persuasif. Jadi komunikasi kita itu persuasif kepada adik-adik, kepada calon pengganti kita di kelembagaan mahasiswa, karena tentu kelembagaan mahasiswa ini kalau dilihat secara media tidak bisa membranding diri sendiri tanpa kita sampaikan lewat lisan. Jadi perlu disampaikan lewat lisan juga. Dan pastikan juga agar teman-teman yang memilih bergabung di kelembagaan mahasiswa ini sudah lebih tahu dulu, setidaknya tahu asal-usul organisasinya, tahu arah geraknya kemana, karena masing-masing organisasi itu berbeda kan. Kayak kalau di BEM Unri itu kita punya naungan banyak teman-teman. 10 fakultas kita naungi, 36.000 mahasiswa kita naungi. Jadi harus banyak telinga mendengar, harus bisa menyesuaikan untuk di fakultas-fakultas yang ada. Jangan karena kita misalnya saya di FISIP, yang saya dengar hanya di FISIP saja. Tidak bisa, karena akan marah di 9 fakultas lainnya. Jadi di BEM Unri khusus itu ada beberapa catatan sendiri. Dan memang kalau secara daya tawar, kita perlu memahami bahwa BEM Universitas itu punya standing posisinya sendiri untuk diminati oleh mahasiswa. Tapi tetap kita coba atur agar pemerataan SDM itu merata. Di BEM fakultas juga ada penghuninya, pengurusnya. Di Hima, HMJ juga tetap ramai, agar proses regenerasi itu tetap ada. Dan organisasi yang kita punya hari ini banyak. Ada, kalau data termasuk UKM itu ada 100 belasan kelembagaan mahasiswa di Unri. Dan itu harus terisi semua, jangan hanya 1-2 saja yang terisi, karena tidak merata dan menyempurna sebagai tempat nantinya. Dari segala banyak lah yang udah Kakanda ceritakan tadi kan, pasti Kakanda punya titik jenuh ya Kakanda gitu kan. Nah, kita tinggal lagi lah ke Kakandanya gitu kan. Pada saat titik jenuh itu menghampiri Kakanda lah, apa yang Kakanda lakukan gitu. Jadi pelajaran juga untuk teman-teman semua yang ada di sini maupun di rumah yang sedang menonton, biar bisa lah mereka tuh menghilangkan titik jenuh mereka ketika mereka menemukan titik itu dan kembali fresh lagi untuk memulai hal baru atau hal aktivitasnya gitu. Kalau boleh curhat sedikit, teman-teman boleh curhat. Boleh. Sebenarnya hari ini pun saya sedang berada di titik jenuh sebenarnya. Titik jenuh, titik capek, titik bosan juga sebenarnya. Dan memang roda regenerasi organisasi itu kayak gitu dia, semangat, hilang semangat, jenuh, semangat lagi gitu ya. Betul. Kita harus paham itu. Dan sekarang lagi justru kalau dibilang itu lagi capek-capeknya ya, lelah hati, lelah pikiran, lelah lagi dituntut harus selesai skripsi ya, gitu ya. Jadi harus banyak manajemen diri sih sebenarnya. Apapun yang kita lakukan itu tentu punya sebab dan akibat. Dan juga kita harus paham, apalagi saya yang hari ini sebagai pimpinan barangkali di BEM Unri, kita memahami satu filosofi kalau saya bilang, karena apapun sikap yang saya ambil itu mempengaruhi orang banyak.
Jadi kalau saya hari ini lelah misalnya dilihat oleh pimpinan BEM Unri, pimpinan BEM Unri akan ikut lelah semuanya. Kalau hari ini saya berhenti semangat, loyo, lesu, tidak seenergi kemarin lagi, barangkali mungkin orang-orang yang melihat juga akan ikut dengan itu. Maka kita perlu memahami apa yang kita lihatkan ke publik itu akan berdampak bagi orang banyak, sehingga kita bisa memanajemen diri kita. Dan kemudian saya ingin sedikit memberikan sharing pada teman-teman semua bahwa hari ini kita itu adalah makhluk yang visioner. Kita semuanya, bukan hanya saya saja, tapi teman-teman semua adalah makhluk yang visioner. Kita tahu ketika kita masuk ke sebuah hal, di akhirnya pengen jadi apa. Jadi sebelum kita memilih bergabung di BEM, bergabung di HIMA, dan di kelembagaan lain, kita harus tahu nih, selama 1 tahun ke depan kita akan capek, kita akan lelah, dan jaraknya akan tahu. Seperti saya hari ini masih ada 7 bulan lagi jabatan. Jadi 7 bulan ini harus ditahan lelah-lelahnya. 7 bulan ini juga harus tidak boleh menyelesaikan skripsi. Jadi harus tahu waktu-waktunya. Dan sehingga kita sudah mengetahui tahapan-tahapan, goals, step by step yang ada di 1 tahun periode kepengurusan, kita akan bisa mengukur dan mengkontrol lebih baik lagi diri kita yang mungkin akan lelah, yang mungkin akan capek. Dan sedikit quotes-nya itu, quotes of the day-nya adalah dunia ini adalah tempat berlelah-lelah teman-teman. Capek-capek itu di dunia. Kalau mau tidak capek ya silahkan ke akhirat. Silahkan ke akhirat. Jadi selama masih di dunia, teman-teman akan selalu capek dan selalu lelah. Jadi begitu ya. Oke, luar biasa banget ya Coach. Ya, bisa diingat untuk teman-teman semua, dunia adalah tempat untuk berlelah-lelah. Betul. Jadi yang nggak mau lelah, Silahkan Silahkan. ke akhirat. oke. Ini kan ketika ini kan ada posisi sebagai pemimpin ya kan, tentunya sangat banyak yang tidak menyukai, yang kontra lah terhadap Kanda. Gimana cara Kanda untuk menyikapi hal tersebut Kanda? Itu pertanyaan yang sering saya dengar dan memang menjadi penguat saya sebenarnya. Karena kadang kita juga lupa teman-teman, walaupun kita coba untuk kuat, kadang kita menangis juga. Jadi jangan bilang pemimpin-pemimpin itu tidak menangis, tidak. Presma itu juga ada menangisnya juga, cuma tidak nampak ketika dia menangis. Jadi kita hidup di dunia ini tentu bukan untuk memuaskan semua orang, karena kita bukan pemuas teman-teman. Kita hidup di dunia ini untuk memberi kontribusi terbaik apa yang bisa kita berikan kepada orang banyak. Hari ini Presma 2024 itu sedang mengupayakan memberi segala hal bentuk upaya agar teman-teman semua mahasiswa Unri ini dapat merasakan kebermanfaatannya. Tetapi yang tidak suka tentu pasti ada, yang tidak sesuai dengan kita tentu pasti ada. Tetapi apakah karena tidak sesuai itu kita berhenti? Tidak, malah itu kita makin rugi. Sedangkan kita bergerak saja pasti ada 1-2 orang yang merasakan manfaatnya, dan itu juga akan menjadi pahala jariah bagi kita ketika mereka masih mengabadikan dan menjalankan di kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga saya tentu sebagai Presma barangkali tahun ini, karena rodanya akan berganti, tidak untuk merasa keren karena 1 tahun cuma menjadi Presma. Pasca dari itu saya menjadi mahasiswa biasa lagi, menjadi orang biasa lagi, dan tidak perlu sombong-sombong segala macam karena kita juga mahasiswa biasa. Dan tentu mencoba agar semua aspek, semua elemen mahasiswa yang ada di Unri ini bisa ternaungi dengan baik melalui apa yang mereka inginkan. Kita coba fasilitasi, dan pengambilan keputusan itu kita memang landaskan kepada keinginan dan pandangan dari seluruh fakultas yang ada, agar kita coba ikhtiarkan semua orang itu terdampak dan semua orang itu terbantu dengan kebijakan kita. Namun kalau memang dari semua aspek dan semua usaha yang sudah kita ikhtiarkan tersebut masih tidak memuaskan hati orang, mohon maaf beberapa orang, ya itulah batas daripada usaha manusia. Kita tidak bisa mengatur hal-hal yang mungkin di luar daripada batas usaha kita. Tetapi tetap dari ini dan juga seberjalannya roda kepengurusan BEM Unri, kita membuka diri terkait masukan, terkait kritikan. Dan tentu saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang hari ini berada berbeda posisi dengan saya, yang mungkin berbeda pandangan, itu niatnya baik untuk memajukan Unri melalui jalan-jalannya sendiri. Tetapi saya tentu mengajak agar kita bisa berkolaborasi, di mana peran teman-teman, di mana yang lainnya kita eksekusi sama-sama agar Unri ini tidak milik 1-2 golongan, tetapi milik kita semua yang hari ini menjadi mahasiswa Universitas Riau. Oke, nah Kanda ada nih yang menitip apa
pertanyaan lah dari teman-teman atau rekan-rekan kita yang di sana kepada Kakanda untuk disampaikan. Mungkin itu menjadi pelajaran lah untuk mereka bagaimana cara mereka memimpin. Pertanyaan mereka adalah bagaimana sih tanggapan Kakanda terhadap pimpinan yang tidak terima dikritik atau tidak menerima kritikan dan merasa dirinya paling tinggi. Anti kritik. Anti kritik Oh, dan Anti kritik kayak pejabat di menteri. Aduh. Kayak pejabat di menteri, teman-teman. Jadi pertama, kita tokoh publik itu adalah media umum yang dilihat oleh banyak orang. Kalau udah dilihat, dikritik, ya tidak masalah, jangan dilaporkan. Aduh. Jadi kita tokoh publik itu seperti itu, dia rodanya berputar dan kita harus pahami apapun yang orang ingin berikan kepada kita itu harus diterima. Toh pun teman-teman, saya ingin sampaikan, kita tokoh publik, kita pimpinan ini tidak bisa menjalankannya sendiri. Kita tidak bisa menjalankannya sendiri. Dan kadang kita nggak tahu gimana kondisi di lapangan. Maka dari itu kita perlu membuka diri kepada orang-orang di sekitar kita. Siapapun yang hari ini menjadi pimpinan kelembagaan, atau mohon maaf, pimpinan kampus, Pak Dekan, Bu Rektor barangkali, janganlah dikritik Bu, jangan dikritik Pak. Tidak ada gunanya dikritik, karena kalau ingin membangun, ya sama-sama kita bangun. Jangan 1-2 orang saja yang dilibatkan untuk membangun UNRI, pabrika dan lain sebagainya. Jadi tidak ada gunanya kita anti kritik, diterima masukan dan sarannya. Dan satu yang harus digarisbawahi adalah masukan dan saran tersebut tujuannya cuma satu, untuk kebaikan kita bersama. Tidak mungkin orang memberikan masukan dan saran untuk agar terlihat buruk, agar makin jelek, kan tidak mungkin. Kita niatnya sama-sama kan. Dan tentu kita yang hari ini memberikan kritik dan masukan juga perlu punya adab. Kita mahasiswa ya punya adab kan. Kalau orang bilang itu di sebuah buku Ta'lim Muta'alim itu dulu kan adab daripada ilmu. Ada cara-cara yang mungkin tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muka si kawan itu ada tanduk banteng, kan tidak mungkin. Jadi harus ada etika kita untuk menyampaikan, dan pastikan kalaupun ada hal-hal yang dikritisi, kritisi jabatannya, bukan personal. Karena kalau personal, mohon maaf, personal orang, semua orang lah, teman-teman juga seperti itu, kita ada HAM. Jadi ketika kita merasa tersinggung, kita merasa tidak nyaman, kita boleh melaporkan. Jadi mungkin itu juga belajar untuk kita bersama, karena yang sudah-sudah juga seperti itu. Kita menyayangkan adanya pelaporan kemarin, tetapi kita perlu ada evaluasi juga bahwa hari ini kritikan itu harus berlandas pada kebijakan dan berlandas pada struktur jabatan beliau, bukan hanya personal. Kalau personal sayang juga. Kita pun secara personal tidak pengen juga dihina-hina kan. Jadi ibaratkan yang dikritik itu layaknya kita, bagaimana kita menempatkan. Luar biasa banget ya, banyak ya teman-teman sekalian yang bisa kita ambil lah pelajaran-pelajaran ataupun kesimpulan dari kanda kita saat ini, baik seperti tips-tips menjadi pemimpin yang baik dan pengorbanan yang dilakukan untuk baik itu adik-adik kita untuk kedepannya dan masyarakat kita. Kira-kira ada nggak Bang, Kanda, pesan terakhir lah untuk seluruh mahasiswa Universitas Riau atau seluruh orang mahasiswa yang ada di Indonesia, di luar universitas juga, untuk pesan terakhir ya. Pesan terakhir saja. Meninggal. Nah ya. Pesan terakhir, closing statement lah ya, agak keren-keren gitu ya. Closing statementnya adalah kita ini adalah teman-teman mahasiswa, khususnya kita adalah wadah pembelajar. Kita adalah wadah pembelajar. Bahkan kalau kata kalimat orang-orang bijak itu, talabul ilmi ilalahdi minal mahdi, ilal mahdi ilalahdi, itulah kurang lebih yang menandakan bahwa kita ini menuntut ilmu sampai liang lahat. Jadi sebelum kita mati itu terus menuntut ilmu. Jangan merasa kita merasa paling banyak ilmu, jangan merasa paling paham dengan sebuah hal, karena tentu layaknya seperti gelas kosong, kita terus akan belajar. Hanya kadang yang diisi gelas itu apa? Ada yang isi pakai air comberan, ada kadang isi pakai air putih yang jernih, yaitu masing-masing kita. Dan tentu pesan bagi kita semua, bukan hanya teman-teman, karena saya juga berharap mendapatkan pesan-pesan penguatan itu, karena kita mahasiswa ini terus harus paham posisi kita sebagai agent of change, social control dan lain sebagainya, dan peran-peran itu perlu harus dilandaskan dengan kerendahan hati. Jangan sampai, mohon maaf, ketika kita menjalankan peran sebagai pengontrol kebijakan, kita terlalu ria dengan diri kita sampai kita tidak bisa dikritik. Dan mohon maaf juga, bukan maksud untuk bagaimana ini evaluasi bagi diri saya pribadi,
bahwa kita hari ini mahasiswa yang sering mengkritik pemerintah itu, siokianya di lapangan kita juga tidak mau dikritik, teman-teman. Kita juga tidak mau dikritik. Itu yang menyayangkan sekali. Kita bersuara bahwa kita tidak ingin dibungkam, tetapi mohon maaf, di sebuah momen ketika saudara kita atau kawan kita ngomong, kita batasi, yaitu pembungkaman juga. Jadi belajar bagaimana cara memanusiakan manusia, dan pastikan apa yang kita suarakan keluar juga kita realisasikan di lapangan, agar kita sama-sama belajar menjadi lebih baik lagi dan berlandas pada kerendahan hati. Karena kalau telah dibilang kita hebat, kita keren, kita bijaksana tanpa ada kerendahan hati, barangkali Fir'aun juga hebat, teman-teman. Fir'aun, Korun itu juga hebat. Orang-orang di luar sana yang mungkin secara ekonomi itu luar biasa, hebat mereka, tapi mereka sombong, mereka ria, mereka tidak rendah hati, sehingga akhirnya mereka ditenggelamkan. Dan ya, hidup ini cuma sementara kan? Hidup ini cuma sementara. Dan kalau kata orang keren itu akhirat selamanya gitu. Mungkin itu teman-teman semua, kita tentu belajar, dan saya pribadi atas nama personal berharap teman-teman juga memberikan masukan dan saran kepada saya, karena hari ini saya yakin teman-teman tentu tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak paham, tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang sombong, dan tidak ingin dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengetahui apa yang teman-teman inginkan. Mungkin itu sih closing statement. Dan saya harap itu bukan menjadi kalimat terakhir, karena kalau kalimat terakhir takutnya nanti ketika saya perjalanan ada apa-apa kan. Oke, terima kasih. Itulah perbincangan kita pada hari ini dengan pimpinan Persaudaraan Mahasiswa kita. Sangat luar biasa, banyak kesan-kesan dan pesan yang dapat kita ambil, banyak manfaat dan ilmu yang dapat kita ambil. Kami mengakhiri podcast kita pada siang hari ini. Saya Cimuti Dharma. Dan saya Andres Fernando, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.